Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak sekalian, pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam ini, kita melanjutkan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Al-imanu bi kitabillah. Minggu yang lalu, Ustaz sudah meminta kalian untuk membaca buku pendidikan agama versi PDF-nya yang sudah dikirimkan di grup WA. Dan pada pertemuan hari ini, Ustaz akan sedikit membahas tentang materi tersebut, iman kepada kitab Allah. Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana rukun iman yang sudah kita ketahui dan sudah kita hafalkan ya. Jadi iman kepada kitab Allah ini merupakan rukun iman yang ketiga. Ya, keimanan sempurna apabila kita semua mengimani 6 rukun iman ini. Rukun ya. Rukun itu berarti adalah semua yang tidak boleh hilang salah satunya. Jadi semua itu harus terpenuhi ya. Apabila hilang salah satunya ya tidak akan tegak gitu ya. Rukun iman, rukun Islam itu hilang salah satunya ya tidak akan sempurna. Begitu juga iman yang 6 ini apabila salah satunya tidak ada, keimanan tersebut juga tidak akan sempurna. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak sekalian, pengertian iman kepada Allah menurut bahasa iman di kelas 7 sudah kita bahas ya. Al-imanu antu'minu billah ya. Di dalam hadis arba'in dikatakan iman itu adalah engkau percaya kepada Allah ya. Percaya berarti kalau dikaitkan dengan al-imanu bi kitabillah, kitab secara bahasa berarti buku atau kitab ya, atau bacaan. Jadi kalau iman kepada kitab berarti kita meyakini bahwasanya ada kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul terdahulu. Secara terminologi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara bahasa ya. Jadi cara mengimani kitab sebelum Al-Quran secara ijmali, kitab Al-Quran secara tafsili. Kemudian pengertian kitab dan suhuf ya. Jadi apa perbedaan antara kitab dan suhuf ya? Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Apa perbedaannya? Yang pertama itu berupa kumpulan, yang kedua kitab berupa kumpulan, sedangkan suhuf itu berupa lembaran. Suhuf ya, suhuf itu lembaran. Sedangkan kitab kumpulan. Jadi buku itu kan terdiri dari kumpulan-kumpulan dari lembaran. Nah, ini yang dinamakan kitab. Sedangkan suhuf itu yang tercecer, yang tercerai-berai itu yang dinamakan dengan suhuf. Lembaran-lembaran yang terpisah gitu ya. Kita lanjutkan. Persamaan dan perbedaan. Persamaan kitab dan suhuf itu semua sama-sama wahyu dari Allah. Ya. Perbedaannya adalah isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Kemudian kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Pasti kitab lebih sempurna karena semua terkumpul dalam satu bentuk gitu ya. Sedangkan suhuf itu kan masih terpisah-pisah ya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian kitab Allah. Nah, kitab Allah yang sudah Allah turunkan, yang pertama Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad,
Dan sahifah-sahifah atau lembaran-lembaran tadi, suhuf tadi, firman Allah tadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi lainnya. Ada beberapa nabi Adam juga termasuk, ada Nabi Syed ya, kita tidak pernah mengenal dalam 25 nabi itu juga menerima suhuf-suhuf. Kemudian hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah fardu ain, adalah wajib. Orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak beriman kepada kitab-kitab Allah dapat dianggap murtad. Tadi ya, apabila keimanan tersebut salah satunya ada yang kurang, kita beriman kepada Allah namun kita tidak beriman kepada kitab, maka keimanan kita tidak akan sempurna. Keislaman kita tidak akan sempurna. Kemudian suhuf Allah. Nah, ini suhuf yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Nabi Idris itu menerima sebanyak 30 suhuf, 30 lembar ya. Kemudian Nabi Syed menerima sejumlah 50 suhuf. Nabi Ibrahim, nah ini di dalam Quran surat fi suhufi Ibrahimah wa Musa. Jadi Nabi Ibrahim suhufnya itu adalah 10, kemudian Nabi Musa menerima 10 juga. Ya, inna hadzal fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Fungsi diturunkannya kitab. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16 yang artinya dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi sebagai pedoman ya anak sekalian, yahdihim ila siratim mustaqim, untuk menuju jalan yang straight, jalan yang lurus. Alkitab, jadi nama kitab itu, Alkitab itu, kalau sekarang kan Alkitab kan merujuk kepada Bible ya. Ya, Bible sebenarnya pada dasarnya kitab yang dalam sejarahnya diturunkan kepada Nabi Isa ya. Cuman sekarang Bible ini ada Bible Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dinamai Alkitab. Sebenarnya istilahnya berbahasa Arab. Walaupun kitab-kitab terdahulu berbahasa Ibrani, berbahasa Suryani, berbahasa Kipti. Jadi Al-Quran ini berbahasa Arab, ya. Ibrani itu kitab Taurat ya, Taurat Ibrani. Injil, Zabur, Kipti dan Suryani ya, Suryani, Injil. Periodisasi kitab, jadi ini waktu ya, waktu diturunkannya kitab. Ini penting anak-anak sekalian. Jadi kitab Taurat Allah turunkan pada waktu 12 sebelum Masehi. Jadi 12 sebelum Masehi, sedangkan kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Berarti mana dua nih? 10 atau 12? Berarti 12 duluan ya, yang lampau duluan ya. Berarti Taurat adalah kitab yang paling lama, yang paling tua. Barulah Zabur 10 sebelum Masehi, abad 10 sebelum Masehi. Kemudian Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Maka Nabi Isa dijuluki Al-Masih, Mesiah. Karena 1 Masehi ini ya, dia menerima kitabnya di Masehi ini. Kemudian kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktu jadi tahun 611 sampai 632 Masehi. Torah ya. Torah di dalam Bible itu dikatakan Torah. Artinya adalah instruksi. Ini gambar bukit. Ini gambar bukit, sebenarnya ini gambar bukit Tur Sina. Ya, Tur Sina. Tempat di mana Nabi Musa meninggalkan kaumnya Bani Israel selama 40 hari 40 malam untuk bertemu Allah dan mendapatkan perintah Allah
di dalam sebuah lempengan batu yang Allah ukir di situ menjadi 10 perjanjian. Jadi di dalam sejarahnya Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari dan 40 malam. Nah, seketika itu umatnya tersesat. Akhirnya menganggap Nabi Musa meninggalkan mereka, sedangkan mereka akhirnya mencari sesembahan baru berupa sapi yang dikumpulkan dari emas-emas mereka, dibakar, dilelehkan, dibentuklah patung sapi emas, ya. Kemudian dipuja-puja, kemudian 40 hari 40 malam setelah itu Nabi Musa turun dari Bukit Tur, mendapati mereka dalam keadaan jahil, keadaan menyembah berhala sapi emas tadi, dan disitulah keingkaran mereka, dan Musa akhirnya marah terhadap kaumnya, dan Harun tidak bisa membantu apa-apa, ya. Jadi karena kita mengingat ada musuh di situ, Samiri, ya. Samiri ini kan seorang pendeta, ya, yang akhirnya memprovokasi mereka untuk menyembah sapi betina yang akhirnya ya harus disembah gitu, karena Musa telah meninggalkan kalian, mereka tidak akan kembali lagi, dan mari kita membuat Tuhan baru, kata mereka. Inilah bukti kesesatan Bani Israel, ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Kitab Taurat menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel, dan berbahasa Ibrani. Ya, berbahasa Ibrani itu anak-anak sekalian, ya, tolong diingat. Sedangkan semenanjung Sinai adalah sebuah wilayah yang berada di negara Mesir, terletak antara benua Afrika dan Asia sekitar 450 km dari ibu kota Kairo. Kitab Taurat yang disebut The Ten Commandments atau 10 firman Tuhan. Ini pernah difilmkan di dalam film box office, ya, tentang Ten Commandments ini, ya, tentang perjalanan mereka, dikisahkan tapi dalam versi Israiliyat, artinya dalam versi orang-orang Nasrani, ya. Orang-orang Nasrani membuat film itu karena mengisahkan tentang Taurat tadi, 10 perjanjian tadi, 10 firman Tuhan tadi. Kita lanjutkan. Kitab Taurat diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 2 dan Al-Maidah ayat 44. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Quran surat Al-Isra ayat kedua. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Kemudian penjelasan lain dari Al-Quran. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh kami anugerahi kepada Musa, yakni kitab Taurat, agar mereka Bani Israel itu mendapat petunjuk. Karena mereka bukti kesesatan. Nah, ini anak-anak sekalian, 10 perjanjian. The Ten Commandments tadi. Commandment. Comment itu apa? Perintah, ya, perintah. 10 perintah Tuhan untuk Bani Israel laksanakan. Dulu 10, hanya 10 ini saja pesan Allah pada para Bani Israel. Allah tidak seperti Al-Quran sekarang, firman-Nya banyak, ya. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 Quran surat, dan ayatnya 666 sekian lah. Tapi kalau di dalam ketika Allah berfirman di dalam Taurat, itu hanya 10 saja, 10 perjanjian ini. Intinya Allah menekankan kepada Musa agar kaumnya Bani Israel benar-benar melaksanakan 10 itu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kewajiban. Nah, ini ada 5 perintah dan ada 5 larangan. Ya, ada 4 perintah dan 6 larangan sih sebenarnya, ya, di sini, ya. Yang pertama adalah perintah kewajiban meyakini keesaan Allah. Ini tauhid. Di dalam Al-Quran juga ada dijelaskan di sini. Keesaan Allah, tauhid. Qul huwallahu ahad, ya. Kemudian menyebut nama Allah dengan hormat. Ya, dengan asmaul husnanya Allah, dengan banyak kita bisa ucapkan itu di dalam Al-Quran banyak. Di sini juga Allah katakan itu. Kemudian yang ketiga, supaya mensucikan hari Sabat. Nah, hari Sabat ini adalah hari rayanya mereka untuk ibadah mereka, para
Bani Israel. Kalau kaum muslimin, umat Islam itu dibedakan menjadikannya hari Jumat. Tapi kalau Bani Israel dulu menjadikan hari suci mereka itu hari Sabtu, Sabtu ya. Mereka nggak boleh perang lah gitu ya. Memperbanyak ibadah. Seperti kaum muslimin di hari Jumat lah ya, memperbanyak zikir, sholat Jumat, tadarus, membaca Quran surat Al-Kahfi dan lain-lain. Yang keempat, menghormati kedua orang tua. Nah, ini di dalam Al-Quran juga dikatakan wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, Bani Israel juga diperintahkan oleh Allah untuk menghormati kedua orang tua. Kemudian, nah ini yang kelima adalah larangan. Larangannya adalah membunuh. Nah, ini nggak boleh. Karena memang Bani Israel ini dalam track recordnya, dalam sejarah kelamnya memang banyak sekali melakukan pembunuhan. Jadi siapa kaum yang paling banyak membunuh para nabi-nabi terdahulu? Jelas Bani Israel. Ya, bahkan Nabi Isa pun hampir memprovokasi kekaisaran Romawi untuk menangkap Nabi Isa dan membunuh Nabi Isa juga. Siapa pendetanya? Ya, dari orang Yahudi ini juga. Kemudian larangan berbuat zina. Al-Quran juga mengatakan wala taqrabu zina innahu fahisyah. Itu sesungguhnya perbuatan keji, ya. Itu dipesankan juga kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat. Larangan mencuri, ya. Ini juga di dalam Al-Quran dikatakan, ya. Larangan berdusta, berbohong, ya. Kidhib, ya, menjadi saksi palsu. Larangan berkeinginan berbuat cabul, larangan mengambil hak orang lain. Nah, itu 10 firman Tuhan di dalam kitab Taurat. Kita lanjutkan. Ini berupa pretelan dari The Ten Commandment tadi. Hormati dan cintai Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menyebut Allah dengan hormat, dengan nama-nama yang baik. Kemudian kuduskan hari Tuhan tadi, pada hari apa tadi? Sabat, Sabtu. Hormatilah ibu dan bapakmu, janganlah membunuh, janganlah berbuat cabul, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berbuat cabul, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke kitab yang kedua, yakni Zabur. Mazmur dalam istilah Arabnya, ya. Zabur, ya. Zabur berisi 150 surat yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam. Diturunkan di Yerusalem, berbahasa Kipti. Ya, jadi Taurat berbahasa Ibrani, sedangkan Zabur berbahasa Kipti. Apa isinya? Kalau tadi ada Ten Commandment, 10 perjanjian, kali ini Zabur isinya adalah sudah lebih luas lagi sebenarnya. Isinya ada nyanyi-nyanyian, puji-pujian gitu kan, ya. Selain dari perintah-perintah tadi, disempurnakan lagi dengan sholawat. Kalau dalam Islamnya itu kan memuji-muji gitu, ya. Memuji Tuhan, nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, ratapan-ratapan jemaah, ratapan dan doa-doa individu, nyanyian untuk raja. Nah, itu. Di dalam Quran surat Al-Isra, bukti diturunkannya kitab Zabur adalah dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Subhanallah. Nyanyian kebaktian untuk memuliakan Tuhan. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ratapan-ratapan jamaah. Ratapan dan doa individu. Nyanyian untuk raja. Nah, itu kenapa, ya? Kalau di Yerusalem itu kan ada tembok ratapan. Jadi, ya, disinilah mereka meratapi, sekaligus mereka berzikir, bersenandung, memuji-muji Tuhan dalam versi agama mereka saat ini, ya. Secara bahasa Injil, nah Injil, ya, sekarang kita sudah memasuki Injil, kitab yang ketiga Injil. Secara bahasa Injil artinya
pengabaran yang baik atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. Yesus ya, juru selamat ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem dengan bahasa Ibrani untuk mengajak Bani Israel menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hanya hamba Allah. Aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seseorang nabi. Quran surat Maryam ayat 30. Ini dalil atau ayat Al-Quran bukti bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan. Sebagaimana yang dikultuskan oleh agama Nasrani ya. Yang menjadikan Nabi Isa ini, ya Isa alaihissalam ini, Yesus ini sebagai Trinitas, sebagai Tuhan anak. Ya, jadi kan agama mereka kan tiga, Trinitas. Ada agama Bapa, ada Tuhan Bapa, Father ya, God Father, kemudian Tuhan Anak ya, dan Roh Kudus. Jadi ada tiga Trinitas. Nah, di dalam Al-Quran ditegaskan bahwasanya Nabi Isa saja mengatakan bahwasanya dirinya hanya hamba Allah. Dia hanya menerima Injil dari Allah dan dijadikanlah oleh Allah dia hanya seorang nabi saja. Ya, jadi kesalahan bagi pengikut Nasrani, pengikut Kristen ya, yang menjadikan Nabi Isa ini berlebihan, menjadikannya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk umatnya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Secara umum kitab Injil berisi tentang satu, perintah untuk kembali mengesahkan Allah, pasti. Dari semua kitab-kitab ini intinya adalah tauhid ya, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Jadi adanya Injil ini sebagai bukti bahwasanya masih ada hubungannya dengan kitab sebelumnya, yakni Taurat, sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi relevan atau sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi nanti diperbarui, direvisi lagi di kitab Injil yang sudah Allah turunkan ini. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan ada, nah ini yang paling penting anak-anak sekalian, di dalam Injil yang dirahasiakan ya, di situ dikatakan kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Jadi anak sekalian, kalau kita ngelihat di dalam sebuah berita itu ya, di situs Era Muslim dulu ya, Ustaz baca itu, ada salah satu salah satu Injil Barnabas ditemukan, Injil yang kuno, yang paling tua, itu dirahasiakan oleh pihak Vatikan. Ternyata kenapa dirahasiakan? Karena di dalam Injil ini diberitakan ada kata-kata Muhammad. Ya, ada kata-kata Muhammad akan datang gitu ya di akhir. Nah, inilah yang disembunyikan. Siapa itu Barnabas? Barnabas salah satu pengikut dari Nabi Isa ya. Hawariyun, salah seseorang Harawiyun, sahabat pelindung Nabi Isa. Nah, ini anak-anak sekalian, Injil sekarang tidak seperti Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa terdahulu. Dulu Injil merupakan firman Tuhan, namun sekarang Injil adalah doktrin. Injil adalah perkataan-perkataan dari para pendeta-pendeta gereja. Jadi banyak sekali yang sudah dihilangkan di wahyu Allah ya, dirubah-rubah oleh tangan-tangan mereka, oleh para pendeta mereka, sehingga Injil sekarang tidak orisinal lagi, tidak asli lagi, tidak seperti Injilnya yang diturunkan oleh Nabi Isa.
Bahkan Injil sekarang terbagi menjadi dua, ada Injil Perjanjian Lama dan Injil Perjanjian Baru. Ini menjadi bukti bahwasanya ternyata kitab Injil itu tidak seperti kitab Al-Quran. Allah SWT menjaga kemurnian kitab Al-Quran sampai akhir zaman dan tidak ada seseorang pun yang mampu merubah-merubahnya. Sedangkan Injil sudah terbukti Injil sudah dirubah. Jadi kita dianjurkan hanya untuk mengimani saja anak-anak sekalian ya. Namun tidak mengamalkan semua kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang hanya kita amalkan hanya kitab kita, yakni Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan kitab sebelumnya bagaimana sikap kita? Hanya mengimani saja. Hanya mengimani, meyakini bahwasanya itu adalah kitab Allah. Kitab Injil sekarang berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa dahulu. Injil sekarang disusun oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Kemudian Injil tersebut dinamakan menurut pengarangnya yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Berarti Injil yang masih orisinal tadi itu tuh yang ada firman Allah tadi, yang ada Nabi Muhammad tadi Injil Barnabas ya, tidak ada. Nah ini ya kuno sekali ya. Holy Bible namanya ya, Bible. Kitab Injil yang isinya condong kepada kebenaran Al-Quran adalah Injil Barnabas yang ajarannya satu. Nah ini kenapa pihak Vatikan merahasiakan ini, karena isinya adalah Yesus tidak disalib, yang disalib adalah Yudas Iskariot. Siapa Yudas Iskariot? Konon katanya Yudas Iskariot adalah salah satu murid Nabi Isa yang akhirnya berkhianat ya, yang akhirnya berpihak kepada Romawi untuk menangkap Nabi Isa hidup-hidup dan disalib. Ceritanya gitu ya. Hanya diimingi beberapa harta, kemudian Yudas ini berpaling, kemudian memberitahu kepada Nabi Isa, akhirnya berkhianat. Jadi nanti dikatakan di situ bahwasanya Allah telah menjadikan Yudas inilah yang disalib. Ya, yang disalib itu adalah Yudas. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa sudah Allah angkat. Dan insya Allah salah satu nabi yang masih hidup ya, karena nanti Isa akan diturunkan lagi ya. Berarti salah satu nabi yang masih hidup sekarang adalah Nabi Isa. Tapi tidak ada di dunia sekarang, tidak ada di bumi. Ya, nanti akan diturunkan pada hari kiamat. Yang kedua, Yesus bukan anak Tuhan tetapi hanya Rasul Allah, hanya Nabi Allah. Ya. Dan putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail bukan Ishak. Dan ini kesalahan-kesalahan dari kitab-kitab ya, Injil yang lain. Nah, yang keempat anak-anak sekalian adalah Al-Quran. Baik. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah SWT yang diturunkan. Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah dengan berbahasa Arab melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Membacanya merupakan ibadah. Firman Allah SWT, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yang sebelumnya tadi, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan kebenaran terhadap kitab-kitab yang lain itu. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Imran ayat 3. Proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat menampakkan sebagai seseorang lelaki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad. Kemudian wahyu datang kepada Nabi Muhammad seperti suara lonceng. Dan malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud yang asli. Manfaat diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia secara berangsur-angsur adalah yang pertama, agar kita lebih mudah mengerti
dan melaksanakan, ya. Mengerti dan melaksanakan, tidak langsung sekaligus gitu ya. Turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ya, ada asbabun nuzulnya, ada peristiwa ini, turunlah ayat ini. Kemudian memudahkan untuk diingat dan dihafal. Jadi kalau diturunkan berangsur-angsur, para sahabat langsung menghafalkannya. Kemudian yang keempat, di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari Al-Quran. Yang ketiga, yang kelima adalah manfaatnya adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran adalah sebuah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sumber-sumber hukum Islam yang pertama. Fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai rahmat bagi semesta alam, kemudian sebagai cahaya dan petunjuk, sebagai peringatan, sebagai penerang dan pembeda, sebagai pelajaran, sebagai sumber ilmu, sebagai hukum, sebagai obat penyakit jiwa, sebagai pemberi kabar gembira, dan pedoman melakukan dan Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Isi kandungan Al-Quran dari segi kuantitas 30 juz, 114 surat, dan 626 ayat, dan berapa ini? 323.015 huruf dan 77.439 kosakata. Itu dari segi kuantitas ya, jumlah-jumlahnya, angka-angkanya ya. Kemudian dari segi kualitasnya, Al-Quran ini mencangkup urusan akidah, ya, tauhid ya, membenarkan Allah. Kemudian akhlak, tentang akhlak, tingkah laku, sikap, perilaku, perbuatan, amal. Kemudian ibadah, tentang perintah sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian syariah, tentang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, rajam, potong tangan, kisos, dan lain-lain. Kemudian muamalah dalam bisnis, transaksi, jual beli, timbangan, untung dan rugi, keuangan, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian ada juga penjelasan tentang munakahat, tentang pernikahan, faraid, tentang warisan, jinayat, hudud, jual beli, pemerintahan, khilafah, makanan, penyembelihan, jihad, dan politik ya, politik pemerintahan dan kenegaraan. Kemudian akidah yakni mengajarkan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat, kitab dan rasul, takdir baik dan takdir buruk. Kita lanjutkan. Tarikh. Akhlak karimah yakni mengajarkan budi pekerti yang mulia. Jadi Al-Quran mengajarkan budi pekerti yang mulia. Tarikh ini adalah sejarah ya anak sekalian. Tarikh ya, sejarah umat-umat terdahulu. Siroh ya, kisah. Jadi Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, dan lain-lain. Kemudian syariat yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh. Kemudian diturunkannya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal sebagai peristiwa Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tolong diingat kalau masih ada yang belum ingat ini. 22, rumusnya gitu aja ya. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Kemudian sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah adalah 1. Mengaku dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Wa anzala Taurata wal Injil min qablu hudal linnas. Dan dia Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil sebelum Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Kemudian bukti sikap perilaku beriman kepada kitab Allah adalah meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. 3. Meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup dan untuk seluruh umat manusia. Yang keempat,
menjalani hidup hanya untuk beribadah menyembah Allah. Fungsi beriman kepada kitab Allah yang pertama, mempunyai iman yang kokoh dan tangguh. Yang kedua, berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. 3, taat beribadah kepada Allah dengan benar. Yang keempat, menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong. Yang kelima, bersikap optimis dalam hidup. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehingga akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, terdorong untuk meningkatkan kualitas diri karena Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Muhammad. Bukti kemujizatan Al-Quran sebagai kalam Allah, ya, ini bisa dibaca-baca bukti mujizatnya. Kemudian ayat-ayat, ada ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab masa depan sebenarnya ya. Dia canggih sebenarnya ya. Kemudian nah, cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih. Semoga kita bisa mengambil semua poin penting dan pembelajaran dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.